Shalom Bu Murni dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok A2. Perkenalkan, saya Ririn Hotmoliboro Ambarita dengan NIM 252110102014. Perkenalkan, nama saya Eci Kubayoy Bali dengan NIM 252110102069. Perkenalkan, saya Hana Komedewi Heriawan dengan NIM 252110102072. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang bohong putih menurut pandangan atau etika orang Kristen. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, di sini saya akan membahas tentang latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering diperhadapkan pada situasi yang sulit antara berkata jujur atau menyembunyikan kebenaran. Tidak semua kebohongan bersifat merugikan. Ada kebohongan yang dilakukan untuk melindungi perasaan orang lain, menghindari konflik atau menjaga keharmonisan sosial. Seperti ini disebut bohong putih. Yang kedua, apa dan mengapa bohong putih penting dibahas? Agar kita memahami batas-batasannya, kapan bisa diterima secara sosial dan kapan bisa berdampak negatif. Pengertian umum, bohong putih adalah kebohongan kecil atau ringan yang dilakukan tanpa niat jahat, biasanya untuk kebaikan orang lain atau menjaga hubungan antar orang lain. Contohnya, saya memuji masakan teman saya, padahal masakannya biasa-biasa saja. Demikian untuk menjaga perasaannya, saya memuji masakannya enak. Nah, itu adalah bohong putih. Menurut para ahli Davis 1997, bohong putih adalah kebohongan kecil untuk menjaga perasaan atau keharmonisan sosial. Menurut ahli Ekman 2001, bohong putih adalah yang diterima secara sosial karena membantu menghindari konflik dan menyelamatkan hubungan interpersonal. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari bohong putih. Yang pertama, untuk menghindari konflik. Jadi, bohong putih digunakan untuk menyembunyikan kebenaran yang dapat menyebabkan masalah. Contohnya, kita mengatakan suka akan hadiah yang diberikan oleh orang lain, padahal sejujurnya kita sama sekali tidak menyukai hadiah tersebut. Yang kedua, untuk menjaga perasaan orang lain. Jadi, bohong putih digunakan untuk melindungi emosi seseorang dari kenyataan yang menyakitkan. Contohnya, kita mengatakan masakan teman kos kita atau mama kita itu enak, padahal sebenarnya makanan yang dia masak itu keasinan. Tapi kita mengatakan makanan itu enak agar dapat menjaga perasaan mereka. Yang ketiga itu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi, bohong putih sering digunakan untuk seseorang agar lebih percaya diri. Jadi, bohong putih ini digunakan agar individu itu merasa percaya diri dan berani tampil lebih. Contohnya itu, kita mengatakan baju yang dipakai oleh teman kita bagus, padahal sebenarnya baju yang dia pakai itu mungkin kurang bagus atau tidak tertata. Tapi kita mengatakan baju yang dia pakai itu bagus agar dia berani tampil dan lebih percaya diri. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis bohong putih. Jenis-jenis bohong putih itu ada dua. Yang pertama itu dapat diterima dan etis. Jadi kebohongan putih yang dianggap etis adalah yang bertujuan untuk kebaikan dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Contohnya itu seperti pujian untuk membangun rasa kepercayaan diri. Yang kedua, dapat diterima tetapi tidak etis. Jadi kebohongan putih yang dapat diterima tetapi tidak etis itu adalah menyembunyikan fakta yang sebenarnya dan tidak dapat dipercaya dengan tujuan untuk kebaikan, namun berpotensi untuk membahayakan orang lain. Contohnya itu menyembunyikan penyakit kronis demi menjaga perasaan orang lain, padahal kebohongan itu justru dapat menghalangi perawatan yang dibutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab bohong putih yang dibagi menjadi dua motif, yaitu motif sosial dan juga motif psikologi. Motif sosial itu yaitu yang pertama untuk menjaga perasaan orang lain, yang kedua menegakkan norma sosial. Contohnya, kita mengatakan kita sedang baik-baik saja, padahal sebenarnya keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Yang ketiga, untuk menghindari konflik atau konfrontasi. Motif yang kedua yaitu motif psikologi. Contohnya itu yang pertama
untuk melindungi diri sendiri. Yang kedua, ingin disukai atau diterima. Yang ketiga, untuk menyembunyikan kecanggungan atau untuk menjaga image kita di sosial. Nah, di dalam yang namanya itu bawang putih, pasti ada dong yang namanya itu tim pro dan kontra. Tim pro itu mengatakan bahwa bawang putih itu bisa melindungi perasaan seseorang. Kenapa? Karena dengan kata-kata yang kita rancang, hal itu bisa menjaga orang tersebut dan menghindari yang namanya itu rasa tersakiti dengan kata-kata kita. Lalu, bawang putih juga dapat menjaga hubungan pertemanan mereka. Ya, dengan kata-kata rancangan kita bisa menjaga hubungan kita dengan mereka, meskipun itu bersifatnya sementara. Karena bisa saja kalimat yang kita ucapkan atau kalimat bohong kita terungkap kapanpun. Lalu ada juga tim kontra yang mengatakan bahwa bawang putih itu jelas melanggar 10 perintah Allah. Nah, di 10 perintah Allah, tepatnya pada perintah ke-8, dikatakan bahwa kita janganlah engkau bersaksi dusta tentang sesamamu. Hal ini mengatakan bahwa kita itu tidak boleh melakukan yang namanya itu bohong, meskipun memang benar, niatnya baik. Lalu yang kedua itu adalah bohong itu bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberikan solusi dan jalan keluar kepada kita jika kita mau berserah penuh kepadanya, bukan melakukan yang namanya itu bohong putih. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang suci dan kudus. Ia tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan yang itu bawang putih. Namun kalau kita lihat dari sudut pandang dunia itu mengajarkan kita bahwa ya boleh kita berbuat bawang putih. Tapi kalau kita lihat dari sudut segi pandang kebenaran, bohong itu adalah bohong dan itu tidak benar. Jadi kita sebagai orang beriman seharusnya kita tidak melakukan yang itu namanya bawang putih. Meskipun memang benar niatnya baik, namun itu bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kesimpulannya yaitu bawang putih adalah bohong yang dilakukan untuk tujuan berniat baik, namun dengan cara yang salah. Jika kita berada di dalam suatu masalah, kita seharusnya berdoa dan berserah penuh kepada Tuhan. Nah, meminta pertolongannya agar masalah tersebut selesai. Bukan malah kita melakukan yang namanya itu bawang putih. Jadi kesimpulannya yaitu bawang putih adalah bohong yang dilakukan untuk tujuannya baik. Namun tetap saja caranya itu salah. Jika kita berada dalam masalah, kita seharusnya itu berserah penuh kepada Tuhan, meminta pertolongannya agar masalah itu selesai dengan baik. Nah, kita seharusnya tidak melakukan yang namanya itu bawang putih. Kenapa? Karena dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai engkau, sebab aku ini adalah Allahmu, dan aku akan meneguhkan kamu. Bahkan, aku pun akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.